Agung Baskoro. Mas Agung, Anda melihat bukan hanya pimpinan partai politik, tapi juga ketua lembaga negara yang diundang ke Istana Negara. Ini merupakan bentuk konsolidasi yang poin arahnya mau dibawa kemana, Mas, sebenarnya, Mas? Ya, ada situasi dan suasana kegentingan Mas Andro ya, force majeure politik yang saya kira memang harus direspon dengan segera oleh Bapak Presiden, karena bila ini dibiarkan berlarut akan memberikan akses yang lebih luas lagi bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Dan saya mengapresiasi Presiden mengumpulkan seluruh elit politik ya, elit menteri maupun elit lainnya agar apa? Agar satu pemahaman untuk mengendalikan situasi yang sedang berkembang. Karena dalam beberapa kesempatan kita lihat bagaimana aksi-aksi massa yang dilakukan semakin tidak terkontrol ya, dan aparat beberapa kali memang terlihat kurang bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif dan empatik. Dan di titik itulah saya kira akar permasalahan yang selama ini mengemuka harus dicabut secara keseluruhan, dan kita tahu itu ada di DPR yang selama ini kurang responsif, kurang sensitif terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Syukurlah kini ada beberapa faksi yang sudah sepakat untuk misalkan menolak beragam tunjangan itu, walaupun saya menunggu secara definitif, secara resmi DPR sebagai institusi ya memutuskan secara final ya bahwa mereka memang menolak itu. Yang kedua juga memecat langsung para anggota-anggota DPR yang selama ini arogan ya, tidak komunikatif, tidak sensitif, kurang empatik dan seterusnya. Yang tiga memang ya bisa jadi ini menjadi awal permulaan DPR lebih partisipatif, lebih terbuka, lebih transparan, lebih baiklah. Dan kita menanti itu, misalkan ada undang-undang yang pro kepada masyarakat dalam konteks perampasan aset misalkan. Dan berikutnya DPR merevisi undang-undang yang tidak populis itu. Artinya apa? Artinya ini akar masalahnya di sini. Kalau akar masalah ini tidak dicabut seutuhnya, saya khawatir ini akan terus berulang, Mas Andro. Ya, demo tak berkesudahan, ketidakpuasan publik yang sedikit banyak akan merembet ke banyak hal semacam itu sebagai pengantar, Mas Andro. Jadi intinya langsung ada implikasi konkret, bentuknya bisa nonaktifkan kader yang dianggap mengeluarkan statement menyinggung hati rakyat, seperti itu, Mas Agung Baskoro? Kalau saya memecat ya, Mas Andro ya, menonaktifkan itu kan artinya ada klausul bisa aktif lagi. Memecat itu kemudian ya langsung digantikan oleh anggota DPRD di bawah, DPR RI di bawahnya, nomor urut di bawahnya semacam itu, atau suara terbanyak berikutnya. Sehingga apa? Publik tidak lagi harus berhadapan dengan anggota-anggota DPR yang kurang populis tadi. Ya, jadi pilihan menonaktifkan oke, saya apresiasi, tapi itu tidak cukup, harus memecat ya. Kemudian DPR harus berbenah secara keseluruhan, menjalankan fungsi-fungsi utamanya, apakah soal legislasi, pengawasan, ya budgeting, representasi, jangan berjarak dengan masyarakat, seperti itu. Ini akar muasalnya. Kalau fungsi legislasi jalan, kalau DPR RI-nya tampil menghadapi massa, nggak mungkin massa tumpah ruah ke jalan sampai malam-malam seperti itu. Karena apa? Turun ke jalan itu melelahkan, Mas Andro. Habis energi rakyat kita seperti itu. Tapi karena wakil rakyatnya begini, wajar dong mereka kesal. Nah, saya kira wakil rakyatnya sekarang bola panas itu segeralah berbenah. Bersidanglah segera, putuskan itu secara institusional definitif, jangan person by person, jangan orang per orang lagi. Hadir tampil ketua DPR, wakil-wakil ketua DPR, jawab persoalan masyarakat, respon itu semua